Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamarakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang potongan ayat la'allakum tattaqun. Kemarin kita sudah membahas bahwa ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita betapa berharganya diri kita sehingga harus dilindungi dengan sangat ekstra. Kemudian juga ada bahaya yang mengancam. Dan yang ketiga adalah bagaimana atau dengan apa kita melindungi diri kita dari bahaya yang mengancam itu. Nah, jamarakumullah, di dalam Al-Quran kalimat la'allakum tattaqun itu jumlahnya tidak banyak. Itu hanya ada 6 kali. La'allakum, agar supaya kalian tattaqun, bertakwa. Ada 6 kali. Jadi kalau kita bedah, inilah 6 ayat yang menjelaskan tentang how, bagaimana atau dengan apa kita melindungi diri kita ini. La'allakum tattaqun. Tapi nanti ini salah satu mujizat Quran. Kalau kita mendengar kum, itu artinya kalian. Assalamualaikum, kum itu kalian. La'allakum, agar kalian. Tapi nanti ada bentuk yang lain, la'allahum. Hum itu mereka gitu. La'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Paham ya insyaallah ya? La'allakum, agar kalian bertakwa. La'allahum, agar mereka bertakwa. Tadi ayat yang kita dengar, Imam membaca rangkaian ayat-ayat puasa. Di 183 Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi di 187 la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Coba kalau kita pikirkan secara logika ini, berarti ayat-ayat ini mengajak kita untuk ke dalam diri kita sendiri, melakukan perbaikan dan penjagaan, dan sekaligus kita memikirkan di luar diri kita juga gitu. Nggak boleh kita egois. Nggak boleh hanya soleh itu di Masjid Abu Bakar saja. Memikirkan bagaimana di luar itu. Shadaqallah. Nggak boleh yang hanya seneng goes aja Pak Dek yang soleh itu. Yang lain-lain juga yang seneng bola, gimana supaya la'allahum yattaqun. Subhanallah. Dan ternyata mujizatnya itu jumlah ayat yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun itu ada 6. Jumlah ayat yang diakhiri dengan la'allahum yattaqun, coba tebak ada berapa? Tebak aja, nggak ada hadiahnya. 6 juga, sahih. Betul. La'allakum tattaqun 6 kali. La'allahum yattaqun 6 kali juga. Hanya Allah yang bisa begitu sempurna ya, memberikan penjelasan seperti ini, seimbang ya. Nah, jamarakumullah, mari kita lihat tema la'allakum tattaqun dan tema la'allahum yattaqun. Ternyata hanya ada tiga tema tentang la'allakum tattaqun. Artinya ini 3 hal yang menjadi jalan supaya kalian itu bertakwa. Ya.
empat ayat la'allakum tattaqun itu ada semuanya di Al-Baqarah, 4 ayat. 2 sisanya itu di surat Al-An'am, surat ke-6, dan surat Al-A'raf, surat ke-7. Apa saja temanya? Yang pertama, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini isinya tentang apa? U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Ibadahlah kepada Rabb kalian. Jadi semua isi kehidupan kita itu harus isinya u'budu rabbakum. Isinya harus ibadah. Isinya harus bentuk penyembahan diri kita kepada Rabb kita. Itulah jalan ketakwaan kita. Ya, keluar rumah mencari maisha itu harus bentuk ibadah. U'budu rabbakum. Bercengkrama dengan keluarga itu harus u'budu rabbakum. Itu jalan ketakwaan. Kemudian dikuatkan di surat Al-An'am. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wa anna hadza sirati, inilah jalanku, kata Allah, mustaqiman, yang lurus ke atas. Fattabi'uh, ikutilah jalan ini. Jadi mengikuti jalan Allah yang lurus, itulah jalan la'allakum tattaqun. Jadi dua hal ini jadi satu kesatuan. Ibadah dan mengikuti jalan Allah. Ini tema yang pertama, la'allakum tattaqun. Tema yang kedua tentang la'allakum tattaqun, wah ini dahsyat ini. Tetanggaan. Letak ayatnya itu tetanggaan. Yang satu di sebelah kanan, agak ke bawah, yang satunya sebelah kiri di atas. Al-Baqarah 178, 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, apa terusannya? Sanes. Kalau Asia mah 183. Ya. Kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Diwajibkan atas kalian itu untuk menerapkan syariat al-qisas. Ngeri nggak itu? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Melaksanakan syariat, perintah Allah sampai yang ekstrim sekalipun lakukan. Itulah jalan ketakwaan. Walakum fil qisas, dan dalam qisas itu ada hayat, ada kehidupan. Coba logika kita dibalik. Itu kan pembunuhan, membalas pembunuhan dengan pembunuhan. Tapi kata Allah, di situ ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hanya bisa diketahui hikmah qisas itu adalah kehidupan bagi mereka yang bukan punya akal, tapi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang pikirannya itu nggak ada yang menghalangi, nggak ada cangkang, nggak ada yang menghalangi. Itu ulul albab, clear, jelas gitu melihat segala sesuatu itu ulul albab. Jadi kalau kita belum bisa meyakini, memahami bahwa qisas itu adalah cara Allah melindungi kehidupan kita, maka pikiran kita masih banyak kotoran-kotoran yang menghalanginya, sehingga tidak meyakini syariat Allah ini. Jadi yang kedua ini tentang syariat, menjalankan hukum-hukum perintah Allah yang sampai menurut logika kita, perasaan kita, nah bet kieu, kenapa sampai ada hukum qisas? Itu dijalankan. Itu la'allakum tattaqun. Tidak hanya puasa yang ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama itu tentang ibadah dan mengikuti jalan Allah.
Yang kedua, mengerjakan perintah Allah, syariat Allah sampai yang kita itu nggak terima secara logika dan perasaan. Kerjakan kalau itu dari Allah. Itulah la'allakum tattaqun. Gimana kita harus puasa sebulan penuh? Logikanya kan lapar, menjadi tidak produktif. Itu logika kita. Tapi kita hidup ini pengalaman bagaimana Ramadan itu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Maka yakinlah. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tema tentang la'allakum tattaqun itu ada 2 ayat. Ya. Pertama di Al-Baqarah ayat 63 dan yang kedua di surat Al-A'raf ayat 171. Agak panjang, kita ambil tengah dan akhirnya saja. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum. Peganglah, ambil, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, dengan sangat kuat, dengan kekuatan. Jadi kata Allah, ambil, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan selalu ingat apa yang ada di dalamnya, ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. 2 ayat ini sama. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama 2 ayat ini. Memang ayat ini cerita tentang Bani Israel. Ceritanya tentang Bani Israel. Tapi itu juga tentang kita. Kalau Bani Israel yang kita baca sejarahnya, kehidupannya hancur, ya, sampai hari ini, itu gara-gara mereka tidak berpegang teguh kepada Alkitabnya. Gara-gara mereka merubah isi Alkitabnya. Maka kita umat yang juga atainakum, kata Allah, kita umat yang juga telah Allah berikan Alkitab, jangan seperti mereka. Kejadiannya jangan seperti mereka. Apa Alkitab yang Allah berikan kepada kita? Al-Quranul Karim. Maka ayat ini memerintahkan kita, ambil, peganglah Al-Quran itu dengan kekuatan, biquwwah. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu isi di dalam Al-Quran itu. La'allakum tattaqun. Jadi ini jalan ketakwaan kita adalah Al-Quran. Maka di bulan Ramadan yang goalnya adalah la'allakum tattaqun, itu tadi kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kalau Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun, dan Ramadan disebut sebagai syahrul Qur'an, isinya harus Qur'annya lebih banyak. Jamaah rahimakumullah, itu 3 tema tentang la'allakum tattaqun. Sekarang tema la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun ada 6 ayat juga, dan temanya hanya 2. La'allahum, supaya mereka bertakwa, itu ada 2 temanya. Pertama tentang dakwah, kepedulian, mengajak, dan memberi nasihat. Temanya itu. Jadi kita harus peduli, nggak boleh membiarkan yang lain itu berada dalam kemaksiatan dan kelalaian. Berdakwah dan memberikan nasihat. Contohnya apa? Di surat Al-A'raf ayat 164. Wa in qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayat ini cerita tentang Bani Israel yang hidup di pantai, ya, kemudian melihat ada sekelompok orang
yang di hari Sabtu yang harusnya menjadi hari ibadah buat mereka, di hari Sabtu ada sebagian orang yang memancing ikan, padahal dilarang. Maka ada 3 kelompok di situ. Kelompok pertama pelaku ya pelanggaran itu. Kelompok yang kedua yang cuek. Udahlah nggak apa-apa, kita yang penting ibadah. Itu kan nggak mengganggu. Ya, bobotoh nanti malam main Persib nggak mengganggu kita. Gitu. Yang penting kita masih bisa ibadah. Yang kedua yang cuek, EGP. Emang gua pikirin. Kelompok yang ketiga, kelompok yang peduli. Kelompok yang memberikan peringatan kepada mereka yang melanggar aturan hari Sabtu itu. Maka di sini ada obrolan di antara 2 kelompok terakhir itu. Ada yang mengatakan, ngapain sih kamu? Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum au mu'adzibum adzaban syadida. Itu orang-orang yang melanggar, itu sudah pasti akan diadab, dihukum oleh Allah. Ngapain sih dinasehatin? Ini ungkapan yang pertama. Kemudian qalu dijawab, ya nggak apa-apa, kami lakukan itu ma'dziratan ila rabbikum, supaya nanti kami di hadapan Rabb itu bisa mengatakan, ya Allah, kami sudah melakukan apa yang kami bisa, kami sudah mengingatkan, menasehati. Ada alasan saat disidang oleh Allah, ma'dziratan ila rabbikum, kepada dirinya selamat. Yang kedua kata mereka, wala allahum yattaqun, ya siapa tahu ya besok sadar, siapa tahu mereka minggu depan sadar, siapa tahu bulan depan, siapa tahu Ramadan tahun depan mereka sadar, la allahum yattaqun. Ya. Jadi ini tema yang pertama mereka itu, la allahum yattaqun, dakwah, ngajak, menasehati, mengingatkan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, la'allahum yattaqun, temanya adalah ya tentang Quran lagi. Qur'anan Arabiyan, la'allahum yattaqun. 2 ayat sama isinya tentang Qur'anan Arabiyan, la'allahum yattaqun. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Mohon maaf, bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya bahasa Arab. Ya, la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Jadi lagi-lagi Quran di sini. Memang jamaah rahimakumullah, kenapa ada 6 ayat la'allakum tattaqun, 6 ayat la'allahum yattaqun? Ini bicara tentang keseimbangan, ya, memperhatikan ke dalam dan keluar. Artinya penjagaan diri kita itu harus sejalan dengan penjagaan sosial, penjagaan keluarga kita, penjagaan RT, RW, tetangga kita, sampai kepada penjagaan pemerintah yang menghasilkan undang-undang dan peraturan. Itu harus sampai ke sana. Kebayang tidak? Ketika kita ingin soleh, kemudian pemerintah penguasanya itu tidak soleh, menghasilkan undang-undang boleh miras, boleh judi, boleh LGBT. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita menentang, tapi kalau pemerintahnya itu tidak soleh, ya mau gimana? Itulah pentingnya umat Islam itu melek tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan. Jangan mau hanya menjadi produk saja. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, perbaikan diri itu harus sejalan dengan perbaikan sosial, perbaikan rumah tangga, keluarga, perbaikan lingkungan, RT RW, sampai perbaikan pemerintah, eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, semuanya. Itu la'allakum, la'allahu. Terakhir jamaah rahimakumullah, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Pertanyaannya, kenapa harus ada tambahan di kuwah? Harus dengan kuat. Logika kita mengatakan, berarti kalau harus pegangan kuat-kuat, ya, ini sesuatu yang sangat penting,
atau sesuatu yang gampang lepas. Harus pegangan kuat-kuat. Sesuatu yang penting sehingga bahaya kalau terjadi lepas. Kalau lepas dari pegangan ini bahaya. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Di surat Toha kata Allah, barang siapa yang berpaling, mungkin masih pegangan tapi nggak fokus pegangannya itu, masih pegangan tapi berpaling gitu, ngabalir. Waman a'radu an dzikri, maka orang yang seperti ini kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, dia akan mengalami ma'isyah, kehidupan yang dongka, yang sempit, sempit hatinya, sempit pikirannya, gara-gara berpaling daripada apa yang telah Allah berikan. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ta'ahadu hadzal Quran, ikatlah dirimu dengan Quran, komitmenlah dengan Quran. Wa huwa asyaddu tafalutan minal ibili fi uquliha, karena Quran itu gampang lepas, lebih gampang lepas Quran dari kendaraan yang sudah dikunci, digembok. Itu kalau maling kan hitungannya menit. Nah, Quran tuh lebih cepat hilang daripada kendaraan yang dikunci itu. Ya. Maka kita merasakan ya, kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Selepas Ramadan, ya, kita mulai lagi tuh lepas tilawahnya, lepas sholatnya dengan Qurannya gitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kenapa Ramadan isinya harus Quran, 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 supaya itu menjadi ikatan yang dikuah, ikatan yang kuat, supaya ta'ahadu, kita mengikat diri kita, komitmen dengan Quran, sehingga inilah jalan keselamatan kita, jalan penjagaan diri kita, jalan perbaikan diri kita, jalan ke surga kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.